warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwan nasa ayyuhum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mab'uthi nabiyyan wa rasula wa ala alihi wa ashabihi adh-dhakirin Allah katsira rajina minhu rahmatan wa maghfiratan wa fadla. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru min dzikri hadimil ladzat. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadaratil ulama wal asatidatil a'izza, yang saya hormati dan saya muliakan para ulama, para asatidah, para guru, wabil khusus guru kita yang kita muliakan, Al-Ustaz Kiai Haji Profesor Dr. Rusli Mokhtar, yang kita muliakan guru kita Kiai Haji Edi FR, Al-Ustaz Nur Khalid SPDI, Al-Ustaz Khairul Fajri, Al-Ustaz Imran Rosadi, Al-Ustaz Ahmad Rifki, Al-Ustaz Sulaiman, Al-Ustaz Luqman Siddiq, dan para asatidah yang lain, yang mohon maaf meskipun saya tidak sebutkan nama beliau satu persatu, tidak mengurangi takdim dan hormat saya kepada beliau semua. Ketua RW beserta ketua-ketua RT, baik RW 10 maupun RW 09, dan sahibul musibah, keluarga besar almarhumah wal maghfur laha Ibu Hajah Saryati binti Haji Sana Alana, khususnya guru kita Ustaz Mansuri, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan takziah 7 hari meninggalnya almarhumah, pada malam hari ini yang pertama alhamdulillah kita sudah membacakan surah Al-Fatihah untuk almarhumah dan keluarga yang lain, dan sudah kita bacakan juga Al-Fatihah untuk keluarga kita semua, orang-orang tua kita, kakek dan nenek kita, serta keluarga kita semua. Dan sudah kita bacakan bersama surah Yasin
yang tentu saja semuanya kita berharap mudah-mudahan Allah terima dan Allah kabulkan. Semua yang sudah kita bacakan, semua yang sudah kita tampilkan dan sudah kita lantunkan, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahalanya mengalir kepada para almarhum sesuai dengan niat kita semua. Inilah pentingnya kita menghadiri acara-acara seperti ini. Ya, yang pertama adalah mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena orang yang sudah meninggal dunia yang diharapkan dari kita tidak ada lain kecuali doa. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan laulal ahya lahalakatil amwat. Kalaulah tidak karena doanya orang-orang yang hidup, kalaulah tidak karena doanya orang-orang yang masih hidup, tentu saja para orang-orang yang sudah meninggal dunia akan celaka. Jadi kita berharap mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi doa dari keluarga besar almarhum, putra, putri, anak, menantu, cucu dan semuanya. Insya Allah kita cuma mengiringi, Pak. Kita yang hadir cuma mengiringi. Doa yang utama adalah dari keluarga almarhumah dan itu semuanya sudah dilaksanakan. Sebagaimana yang sering kita dengar penjelasannya, wa waladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Mohon maaf juga saya, ini bukan minta duluan Pak, memang disuruhnya duluan. Ya, jadi mohon maaf karena belum doa tahu-tahu udah langsung disuruh tausiah. Ya, mohon dimaklum aja dah. Mohon dimaklumi. Karena tausiah kematian paling enak Pak. Paling enak. Kalau Bapak tausiah haji dan umrah, kalau orangnya belum haji dan belum umrah, orang kagak dengerin. Bener. Ya. Tapi kalau tausiah orang meninggal, orangnya belum meninggal, pasti dengerin. Nggak mungkin orang tausiah kematian, orangnya udah mati duluan, kemudian dia baru ceramah. Yang mau dengerin siapa? Bisa-bisa kabur orang semuanya. Ya, oleh karena itu dalam situasi dan keadaan seperti ini sekarang, yang penting buat kita adalah banyak mengingat kematian. Kadang-kadang juga kalau anak muda bilang Pak, kalau kita disuruh mengingat kematian, horor yang ada. Orang disuruh mengingat kematian, kalau nggak tahu caranya, bisa horor yang ada. Karena orang mati pasti meninggalkan keluarga, betul nggak? Orang yang mati, orang yang meninggal pasti meninggalkan keluarga. Maka ketika orang disuruh mengingat kematian, berarti dia harus mengingat pada satu saat dia akan meninggalkan keluarganya. Kira-kira horor nggak tuh? Kira-kira horor. Belum tentu anaknya nanti ditinggal dunia, kemudian bisa makan, bisa hidup dengan enak, belum tentu. Horor. Yang dipikirin malah jadi stres gara-gara ingat mati. Yang kedua, ya, ketika dia ingat kematian, berarti dia meninggalkan kesenangan dunia yang sedang dia rasakan sekarang. Lagi enak-enaknya hidup, lagi enak-enaknya makan, betul Pak. Lagi enak-enaknya punya kendaraan, punya rumah, punya teman banyak, punya pendukung. Tahu-tahu harus ditinggalkan, kan horor ceritanya. Ya, Pak. Dan yang ketiga ada pasti dia tinggalkan kesenangan dan harta-hartanya. Sehingga kalau salah buatannya, mengingat kematian sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah, meninggalkan kesan malah makin takut sama mati. Betul nggak kira-kira? Kira-kira kalau kita disuruh ingat mati, yang ada makin takut mati, makin demen mati. Kira-kira makin takut apa enggak? Takutnya takut kenapa kayak? Takut yang tadi tidak, menghadapi sakratul maut, menghadapi malaikat maut.
coba menghadapi malakal maut. Oleh karena itu kembali kita kepada apa yang dikatakan Al-Imam Ad-Daghaq. Al-Imam Ad-Daghaq memberikan satu hal yang sungguh luar biasa. Kata beliau, man dzakarul maut ukrima bi thalathati asya. Orang yang sering ingat kematian akan dimuliakan dengan 3 hal. Jadi orang yang ingat kematian akan dimuliakan dengan 3 hal. Sementara waman nasyal mauta, orang yang lupa kematian, uqiba bi thalathati asya, juga diberikan hukuman dengan 3 hal. Kira-kira 3 ini banyak apa enggak, Pak? Banyak apa kira-kira? Tergantung. Kalau jam 10 sih enggak kali. Enggak ya? Enggak lah. Ya, kenapa malam Jumat? Kalau malam Jumat orang rata-rata pengen pulang buru-buru. Betul. Jadi kalau orang ingat mati, dia dimuliakan dengan 3 hal, Pak. Yang pertama kata Imam Ad-Daghaq apa? Yang pertama suratut taubah. Orang kalau ingat mati, maka dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau taubatnya cepat, bagus apa enggak kira-kira? Bagus. Istighfar dia banyakin. Jangankan habis berbuat yang jelek, jangankan habis mengerjakan maksiat, habis ibadah dia istighfar. Betul nggak kira-kira? Habis sholat apa bacanya? Astagfirullahaladzim. Berapa kali disuruh? 3 kali. 3 kali. Jangankan habis berbuat dosa, jangankan habis berbuat maksiat, habis berbuat yang ibadah taat kepada Allah, karena dia diberikan anugerah cepat bertobat, dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaca kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selesai membangun Ka'bah, kira-kira Nabi Ibrahim bersyukur apa beristighfar? Bersyukur apa beristighfar? Istighfar. Apa doanya? Ada yang tahu? Yang sering kita baca saban hari, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini doa bukan main, Pak. Ya, bukan main doa. Habis Fatihah baca ini, doa konten juga baca ini. Orang macam baca doa konten. Kalau di tempat lain namanya doa pendek. Doa pendek, enggak ada tinggi-tinggi itu doa. Segitu aja udah. Pak, baca itu. Nabi Ibrahim alaihissalam habis ibadah, habis melaksanakan perintah Allah, melaksanakan tugas mulia dari Allah, membangun Ka'bah kembali, lantas beliau mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, di sini banyak yang baca doa nih. Bagi sekarang, ya kenapa orang mau pergi haji? Satu, Pak. Yang kedua, ya, orang kalau ingat, saya suruh itu tadi, ya. Jadi yang pertama, orang kalau ingat mati cepat tobat. Sementara orang kalau lupa memati, taswifut taubah namanya. Apa? Lambat taubatnya. Ya, jangankan habis melaksanakan yang baik, habis maksiat yang gede aja dia gak taubat kepada Allah. Kenapa? Karena dia lupa sama kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, orang kalau sering ingat kematian diberikan hadiah oleh Allah apa? Ya, diberikan hadiah oleh Allah yaitu qanaatul qalb. Qanaatul qalb. Qanaah hatinya, nerima apa yang Allah berikan, mau banyak mau sedikit, mau gampang mau susah, mau sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan harapan,
orang yang ingat mati dia akan qanaah, akan ridho, akan riba dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tuh, dia bersyukur, alhamdulillah. Itu kalau orang sering ingat mati. Orang sering ingat mati, makanya ingat mati sering-sering supaya hidup kita qanaah, supaya hidup kita betul-betul nerima. Ya Pak, enggak merasa gerasa gerusu. Apa gerasa gerusu? Bahasa apa gerasa gerusu ya? Ya, pokoknya enggak begitulah. Ya. Nah kemudian bahayanya kalau orang lupa kematian, maka dia dikatakan tarkur ridho bil kafa. Dia enggak ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Itu tandanya orang yang enggak sering ingat mati. Ya, orang enggak sering ingat mati. Pertanyaan berikutnya Pak, kira-kira supaya ingat mati gimana caranya? Nah, sering-sering tahlilan, insya Allah ingat mati. Insya Allah ingat mati. Ketika di sini duduk, begitu bangun aja ingatnya bukan mati hilang lagi. Kenapa? Ya berkat dikit banget ya. Ingat berkat ya. Makanya salah satunya mana? Dia paling gampang nih Pak. Kita warga sini paling gampang dilihat. Lihat aja kober. Tuh kober. Sering-sering liwat kober, insya Allah ingat mati. Ada yang ngomong lagi sekarang di kober dagangnya yang mati orang berantem di kober. Sekarang banyak bener. Tawuran di kober, maaf, bikin panggung dangdut di atas kuburan. Ya, tuh sekarang orang sekarang mau udah nggak takut amat kematian. Baik, itu yang kedua. Ya, yang ketiga, ini jangan-jangan kalau kayak anak tausiah lupa berdoa nih. Bukan nih kalau kagak doa kagak tutup nih. Kalau kagak doa pokoknya urusannya berkat kayak keluar aja. Nah, yang ketiga, ya kata Imam Ad-Dabbagh, orang yang ingat mati, yang ketiga apa? Yang ketiga mempunyai nasyaqul ibadah. Orang yang ingat mati, insya Allah hidupnya semangat ibadah. Semangat ibadah. Pokoknya setiap ada kesempatan untuk ibadah, baik itu ibadah pribadi, personal, ataupun ibadah berjamaah, dia menjadi orang pertama yang tidak pernah ketinggalan. Jadi kalau orang yang semangat ibadah, alhamdulillah berarti dia ingat mati. Ini sholat isya, entar sholat subuh, semangat dia. Ini tandanya orang ingat mati. Jadi yang ketiga, orang yang ingat kematian akan diberikan dia semangat untuk beribadah. Enggak pernah bosan ibadah, tidak pernah jenuh ibadah. Semuanya dilaksanakan dengan ibadah. Bahkan pekerjaan dunia pun dia selalu niatkan untuk ibadah. Ini tandanya orang yang ingat kematian. Sementara kalau orang lupa sama mati, maka uqiba bitakasul fil ibadah. Dia diberikan hukuman berupa apa? Berupa malas dalam ibadah. Malas dalam ibadah, sembahyang malas, sedekah pelit, zikir malas. Ya, jadi kalau zikir dan sembahyang aja yang modalnya kecil aja malas, apalagi yang modalnya gede. Korban malas, kenapa? Modalnya gede, 3 juta paling kagak. Imam berapa nih Imam? Baru 3 sapinya. Insya Allah alhamdulillah. Kalau 3 sapi mah cukup seorang yang motong Mbak. Sapi 3 cukup seorang yang motong. Nggak perlu rame-rame. Emang ada motong sapi rame-rame? Yang motong sendiri, yang ngerubuhin rame-rame. Betul nggak? Iya, nggak ada motong sapi rame-rame. Cukup seorang yang motong. Kalau lapis 1 cukup 3. Ya Pak. Jadi ibadah yang rajin itu salah satu tanda, satu ciri orang ingat kepada kematian. Kenapa? Karena dia sadar kematian itu bukanlah sebagai penderitaan, bukan sebagai siksaan, justru kematian adalah mengawali hidup yang abadi. Makanya istilah kematian macam-macam, ada yang bilang berpulang,
Ya, kadang-kadang disebut dengan intaqala ila rahmati rabbi. Dia pindah ke haribaan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pindah. Enteng kan Pak, pindah. Ya, kadang-kadang orang pindah ke bawa barang. Pindah aja orangnya Pak. Ya, intaqala ila rahmati rabbi. Cuman pindahnya lebih hebat. Kalau dunia belum tentu rahmat Allah. Dunia belum tentu kasih sayang Allah, tapi orang yang mati pasti intaqala ila rahmati rabbi, dia sudah berpindah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya Pak, acara seperti ini kita hadir adalah sangat mulia, sangat bagus. Kenapa? Karena berarti kita menjadi orang-orang yang sadar